Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami Asril Hidayat. Masih berkaitan dengan P3K ya, seleksi P3K. Ini kita akan membahas tentang indikator dari kompetensi manajerial ya. Kompetensi manajerial. Nah, ini kita bawakan dari Permen Pan RB 053 tahun 2020. Nah, ini kita akan cari tahu ya langsung dari sumbernya, Permen Pan RB. Nah, ini di pasal ini ya. Nah, kompetensi manajerial sebenarnya dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 integritas, kerjasama, kemudian komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan dan pengambilan keputusan. Ini ada 8 ya sampai H. Ini tentang indikator dari kompetensi manajerial ya, yang termasuk di dalam salah satu kompetensi yang diujikan seperti itu. Nah, untuk kompetensi sosiokultural itu satu indikator yaitu perekat bangsa ya, perekat bangsa. Nah, kita akan bahas secara rinci tentang kompetensi manajerial ya, yang saya sudah rangkum seperti itu dalam sebuah file ya. Nah, kita akan buka. Nah, ini sebentar saya coba aktifkan dulu. Ini adalah saya rangkum dari beberapa soal ya, beberapa soal, dan saya sudah kategorikan. Ini contoh saja ya untuk beberapa indikator ya, untuk beberapa indikator dari kompetensi manajerial. Nah, yang pertama integritas. Soal yang pertama ini saya sudah buat. Contohnya ya, hampir semua pegawai di kantor instansi saya meminta uang tanda terima kasih. Nah, ini saya blok merah ya, karena ini kan tidak diperbolehkan atas kepengurusan surat izin tertentu. Namun menurut peraturan kantor hari ini tidak diperbolehkan. Nah, ini sudah jelas ya. Bagaimana sikap kita ya? Maka saya seperti itu. Sikap saya bagaimana seperti itu. Nah, ini menentukan integritas kita ya, kejujuran dan lain-lain. Apakah ikut melakukan? Apakah B melakukan hanya terpaksa? Apakah C terkadang? Atau D berusaha mampunya untuk tidak melakukannya? Atau E tidak ingin melakukannya sama sekali? Nah, yang paling benar adalah ini ya, E ya. Ini kalau seperti soal SKD seperti TKP ya, itu nilainya 5 seperti itu. Nah, memang soalnya ini akan hampir sama ya, hampir sama dengan soal TKP. Nah, soal yang kedua, rekan saya meminta saya untuk memasukkan tanda tangan presensi. Sikap saya, apakah A menuruti atau B menolaknya dan membiarkan presensi kosong, atau C mengingatkan teman dan berterus terang itu adalah kecurangan, atau D melaporkan atasan, atau D meminta rekan lain untuk memasukkan tanda tangan. Nah, jawaban yang paling benar adalah yang C ya, mengingatkan teman. Ini termasuk di integritas. Yang kedua adalah kerjasama. Nomor 3, bagaimana pendapat Anda tentang masalah yang sedang dihadapi tim? Apakah A, saya menganggap masalah tim adalah masalah saya sehingga saya menyelesaikannya? Apakah B, hanya ketua tim yang bertanggung jawab? Ataukah C, membuat masalah itu bertanggung jawab terbesar yang membuat masalah maksudnya? Ataukah D, masalah tim adalah masalah yang masalah bersama ya, seperti itu? Jawabannya adalah D ya. Dan nomor 4 ya, untuk mencapai tujuan kelompok yang telah ditetapkan saya, apakah A tidak mempermasalahkan apakah orang lain bekerja atau tidak, ataukah B mendorong orang lain, ataukah C mendorong orang lain juga, ataukah D menstimulasi? Yang paling betul adalah D menstimulasi. Jadi kalau menstimulasi itu artinya kita melakukan sebuah gerakan sehingga menstimulasi orang untuk melakukan gerakan tersebut ya. Nah, ini yang paling betul ya, yang paling tepat karena tujuan kelompok seperti itu. Kalau cuma mendorong kan berarti kita tidak melakukan seperti itu ya. Nah, yang kelima, mengembangkan diri. Ada tugas atasan untuk menyelesaikan tugas baru tahun depan yang kurang saya kuasai. Yang Anda lakukan adalah A, mengerjakan tugas maksimal mungkin dengan bantuan orang lain, ataukah B, mencari informasi berbagai sumber, ataukah C, meminta bantuan pegawai yang berpengalaman, ataukah D,
menempuh pendidikan singkat ya, mencari informasi tentang tugas dan merancang strategi agar menyelesaikan dengan baik. Atau yang terakhir E, meminta bantuan pegawai yang berpengalaman. Nah, yang terbenar adalah yang terdapat adalah D ya. Terakhir satu soal lagi adalah berorientasi hasil ya. Bagaimana Anda membagi tugas kepada rekan dan bawahan? Apakah A membaginya dengan sesuai kepribadian dan sifat, ataukah B membaginya sesuai dengan minat dan keinginan, ataukah C membaginya sesuai dengan keahlian dan keterampilan, ataukah D membaginya sesuai dengan kemampuan, ataukah E membaginya sesuai dengan yang terakhir ya, atau membaginya sesuai dengan bakat ya. Tentunya adalah yang paling tepat sesuai dengan keahlian dan keterampilan. Nah, ini berorientasi hasil ya, artinya ketika kita membagi tugasnya tidak sesuai dengan keahlian dan keterampilan, maka hasil tidak akan tercapai. Ini artinya berorientasi hasil. Nah, ini contoh beberapa soal ya dari indikator-indikator kompetensi manajerial. Nah, nanti akan kita bahas rinci ya di video yang akan datang insya Allah. Ini kompetensi integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi publik, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, kemudian mengelola perubahan dan pengambilan keputusan. Ini adalah indikator dari manajerial ya, kompetensi manajerial. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like video kami. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe. Kalau video ini bermanfaat silahkan share kepada orang-orang terdekat. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.